Tapi tahu nggak sebenarnya nervous itu masalahnya ada di mana? Di sini guys. In your head. Hai guys, welcome back to my channel. It's Maya. Selamat datang kembali di video perkuliahan public speaking. Ya, jadi ini masih satu rangkaian untuk video pembelajaran jarak jauh mata kuliah public speaking. Baik, di video kali ini aku akan ngebahas tentang mengubah nervous kita, ya, menjadi positif. Gimana sih caranya? Well, pertama-tama kita akan ngebahas dulu tentang nervousnya. Kalau kita mau perform di depan crowd yang banyak banget itu, orang banyak, kemudian kita menjadi center of attention, itu memang terrifying. Kita bisa merasakan mual, terus juga jantung berdebar, tangan keringetan dingin, bergetar. Nah, itu adalah hal yang wajar banget, itu very human. Even presiden yang sudah sering banget giving a speech di dalam berbagai macam occasion ya, dia juga pasti mengalami nervous ketika mau perform di depan publik. Nah, tapi tentu saja supaya kita bisa perform dengan baik, kita harus overcome rasa tidak nyaman ini. Supaya apa? Supaya kita bisa fokus dan bisa perform dengan baik. Gimana sih caranya? Sebenarnya untuk menurunkan dulu ya, menurunkan kemungkinan nervous atau deg-degan atau stage fright, kita juga bisa bilang ya, demam panggung gitu. Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah persiapan yang matang, latihan, dan yang kedua adalah experience, menambah banyak pengalaman. Tapi ya tetap aja, kadang-kadang walaupun kita sudah persiapan, sudah latihan, begitu sampai di lokasi acara, ngelihat crowd yang banyak, kita pasti tetap merasakan yang namanya nervous. It's very human ya, normal. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa nervous ini? Yang pertama, seperti yang aku jelasin di depan, nervous ini kan reaksi fisik ya. Jadi jantung berdebar, keringetan, dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa kita tanggulangi pertama kali dengan aktivitas fisik juga. Yang pertama, kamu bisa tarik nafas yang dalam. Tahan, kemudian buang. Lakukan 3-5 kali. Dengan kayak gitu, kamu akan merasa feeling better. Jadi reaksi fisiknya bisa berkurang. Selain itu, kamu juga bisa minum air putih ya, biar lebih tenang. Itu adalah aktivitas fisik yang bisa kita lakukan untuk menurunkan nervous. Tapi tahu nggak sebenarnya nervous itu masalahnya ada di mana? Di sini guys, in your head. Jadi be careful. Sebenarnya nervous itu juga diawali dengan pikiran-pikiran negatif kamu. So, ubahlah gugup atau stage fright kamu, pikiran negatif kamu ya, menjadi positif. Setiap ada kalimat-kalimat negatif di otak kamu, tolong ubah sudut pandangnya menjadi positif. Gimana maksudnya? Misalnya kamu kepikiran, aduh harusnya jangan gue nih, kenapa harus gue sih yang ngomong, I'm not a good public speaker, misalnya kayak gitu ya. Kamu ada pikiran kayak gitu, tolong diubah angle-nya menjadi bahwa setiap expert dulu tuh pasti a beginner gitu. Jadi justru kamu harus menggunakan kesempatan ini untuk berbicara di depan, untuk mendapatkan pengalaman atau experience, sehingga kamu nanti bisa menjadi public speaker yang lebih baik lagi. Atau kalau kamu kepikiran, I'm always nervous when I give a speech, kamu nervous mulu nih kalau mau ngomong di depan. Well, ingat ya, bahwa semua orang mengalami nervous. Kalau orang lain bisa handle nervous itu, kenapa kamu enggak? Terus kalau misalnya kamu kepikiran, kayaknya nggak akan ada yang tertarik deh sama materi yang akan gue sampaikan. Well, kalau kamu sendiri aja nggak percaya bahwa materi kamu bisa mengimpress orang lain dan bermanfaat untuk orang lain, ya audiens juga akan nge-sense hal yang sama, akhirnya dia akan ignore kamu. Nah, kamu harus yakin bahwa kamu sudah mempersiapkan materi ini, kamu sudah menganalisa audiensnya, sudah tahu informasi apa yang mereka butuhkan, kamu udah fully prepared, dan kamu harus yakin kalau apa yang sudah kamu persiapkan itu akan berguna untuk audiensnya dan akan diminati oleh audiens. Jadi tolong dihapus semua pikiran-pikiran negatif itu, cobalah berpikir positif, karena itu akan sangat berpengaruh banget, akan mengurangi rasa nervous kamu.
jangan lupa visualisasikan juga kesuksesan kamu dalam memberikan presentasi. Karena pernah denger kan, your mind is your power. Kalau isi kepala kamu adalah membayangkan kamu bakalan failed dan gak didengerin audiens dan lain sebagainya, well, yang akan terjadi pretty much akan itu. Tapi kalau kamu memvisualisasikan dulu nih di pikiran kamu bahwa nanti kamu akan dapat applause yang sangat luar biasa dari audiens, bahwa audiens akan terus melihat kamu, akan interested sama materi kamu, pretty much itu yang akan kejadian. So, jangan lupa visualize kesuksesan kamu. Selanjutnya, yakinlah kalau kegugupan kamu, nervous kamu, itu sebenarnya tidak terlalu terlihat oleh audiens. Kadang karena tangan kita shaky, kita tuh jadi kayak takut audiens tuh tahu kalau kita lagi gugup gitu. Padahal mungkin mereka nggak ngelihat juga ke tangan kita. Mereka fokus ke mata kita, ke kepala kita misalnya. Jadi, you don't have to worry too much. Jangan overthinking kalau kamu masih mengalami gejala nervous. Nggak usah overthinking. Kalau audiens tuh bisa tahu. Kadang-kadang mereka nggak notice juga kok. Nah, terus yang perlu kita ingat atau penting juga, kalaupun nih audiens tahu kalau kita lagi gugup, ya udah, so what? Kebanyakan orang itu tuh ngerasa nista banget kayaknya ashamed banget, malu banget kalau sampai audiens tuh tahu kalau dia tuh lagi gugup. Sementara gugup itu kan normal, jadi it's okay. Kalau audiens pun lihat tangan kamu bergetar, ya udah, tetap fokus aja sama materi kamu. Gak usah mikirin, aduh dia tahu deh nih gue lagi nervous banget. Nah, kalau kamu fokusnya ke sana, maka ya udah, penampilannya akan screw up. Jadi you don't need to be ashamed hanya karena kamu masih mengalami nervous tersebut, dan tidak perlu terlalu khawatir karena sebenarnya audiens juga kadang-kadang nggak bisa tahu kok kalau kamu lagi nervous. Berikutnya, kalau kamu melakukan kesalahan nih, kadang-kadang tuh bisa nervous terus ngeblank gitu kan. Jadi nervous yang terjadi di tengah-tengah pembicaraan ketika kamu ngeblank atau terdistract. Hal yang harus kamu lakukan adalah, atau kamu ingat, bahwa audiens tuh nggak tahu loh konten kamu. Audiens nih nggak tahu urutan konten kamu tuh dari A sampai D, urutannya A, B, C, D. Jadi kamu nggak usah merasa bersalah kalau tiba-tiba kamu lupa untuk ngomong B, terus kamu ke C dulu. It's okay, yang penting nanti by the end of the speech semuanya sudah terdeliver. Jadi kalau misalnya kamu melakukan kesalahan, jangan langsung ketakutan karena audiens tuh nggak tahu kok naskah kamu seperti apa. So, improvisasi aja urutan informasinya kalau memang kamu ada yang kelupaan di tengah. Jadi, no need to overthinking about that. Just do something, dan percaya kalau audiens tuh nggak tahu materi kamu. So, mereka juga nggak notice kalau kamu salah. Alright guys, itu tadi semua hal ya sudah kita bahas tentang nervous dan bagaimana cara menanggulanginya. Semoga kamu di kesempatan-kesempatan berbicara nanti di depan umum bisa mengaplikasikan hal-hal ini, dan kita sama-sama berdoa, sama-sama latihan. Semoga nervousnya makin lama makin turun dan kamu bisa menjadi public speaker yang lebih baik lagi. Amin. Baiklah, sampai di situ dulu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nantikan video-video tentang public speaking berikutnya. Dadah! Don't forget to leave a like, comment, and subscribe. Kalau ada pertanyaan, boleh juga diajukan di kolom komentar ya. Bye!